Selamat sore ya. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Reynold Des Pratama ya. Kali ini kita akan lanjutkan ya. Saya akan berbagi ilmu tentang prediksi soal TU CPNS ya, khususnya untuk tahun 2021. Di sini subbabnya itu adalah logika angka. Nah, ini kemarin untuk part 1 kita sudah mengerjakan sebanyak 8 soal ya. Dan saya sudah berikan beberapa eh, tips ya ataupun trik bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat ya. Dan di sini juga ada Kak, saya tambahkan lagi sekitar 8 soal ya. Kita lanjutkan dari soal nomor 9 sampai dengan soal nomor 16 ya. Oke, langsung saja ya ke nomor 9. Jika P sembarang, oke, di sini keterangannya Pn sembarang ya, berarti bebas. Dan X sama dengan min 3P kuadrat plus 5. Y sama dengan min 2P kuadrat plus 7. Ingat sifat yang kemarin ya, tips formula dari saya. Ketika bilangannya itu genap ataupun bilangannya itu ganjil, ketika pangkatkannya genap, oke, ketika dipangkatkan genap nih, ya, hasilnya udah pasti akan apa? Akan positif. Ya, berarti ini kan sama aja ya kasusnya nih. Yang ini kita abaikan saja gitu ya. Kenapa? Karena hasilnya dua-duanya akan menghasilkan bilangan positif ya, bilangan positif gitu ya. Nah, positif yang sini bisa kita andaikan berapapun ya. Jadi kita tinggal kita bandingkan aja nih, yang X itu kan berarti tinggal min 3 tambah 5 kan. Yang Y itu sama dengan min 2 tambah 7 ya kan. Nah, di sini tinggal kita hasilkan aja. Sebetulnya ini sudah mewakili hasil ya. Kenapa? Karena si P kuadrat itu kan nilainya sama ya. Akan tetap positif dua-duanya. Walaupun kita masukkan P-nya itu negatif ya atau P-nya itu positif, tetap hasilnya akan positif ya. Ketika kita pangkatkan dengan bilangan yang genap ya. So, tinggal kita hasilkan saja. Ini 3 tambah 5, 2. Yang ini 5. Sudah ya, terlihat jawabannya X kurang dari Y ya. Oke? Oke. Sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jika W, X, Y, Z adalah 4 bilangan ya, di antara berikut ini yang tidak sama dengan W dalam kurung X, Y, Z ya, mana nih yang nggak sama gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sifatnya nanti distributif ya. Masih ingat ya sifat-sifat distributif kayak misalkan kayak gini. Kalau saya jabar ini apa tuh W X tambah Y tambah Z itu bisa kita kalikan ke semua penjuru ya, ke semua penjuru, ke semua variabel gitu. Jadi ini kan bisa kita bikin WX, bisa kita bikin jadi WY ya kan, sama WZ ya. Berarti yang ini yang A itu betul ya. Nah, untuk yang B ini juga betul ya, nggak masalah. Kamu mau taruh W-nya di depan ataupun di belakang, namanya perkalian mau dibolak-balik, itu kan 2 kali 3 sama 3 kali 2 kan sama aja tuh. Berarti yang B juga benar ya. Nah, untuk yang C, nah yang C ini yang WX-nya misah ya. Nah, ini kita bisa jabarkan lagi jadi 3 ya. Kalau saya jabarkan jadi 3. Kalau kita mau tetap WX-nya itu misah, nah saya mau gabungin yang Y sama Z. Kan sama-sama ada W nih, ya kan? W-nya mau saya pisah. Nah, W-nya bisa pisah. Berarti kalau diambil W tinggal apa? Tinggal Y sama Z ya. Nah, jadi bisa kayak gitu sifatnya ya. Nah, gitu. Atau misalkan saya mau misahin yang Y-nya. Nah, yang W ini saya pisahin berarti tinggal ini sama ini kan. Nah, di sini juga ada W yang sama ya. Kalau saya coret W-nya kayak keluarin, berarti tinggal X sama Z ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Apa namanya? Sifatnya. Saya hapus dulu. Sebentar. Nah, jadi kalau saya mau pisahin WY-nya berarti yang tersisa adalah X sama Z. Kalau saya mau pisahin Z-nya, nah, simpelnya yang nggak ada aja. Kalau ini X berarti dalamnya YZ. Kalau ini Y berarti XZ. Kalau yang sini Z berarti yang sini XY kan. Udah, simpel. Mudah mana nih yang sama nih? Ini bisa nggak WX, Y sama Z ya? Yang ini kan? Ini bisa. Terus yang sini juga bisa ya. W dalam kurung X tambah Z. Nih yang ini kan. Terus ditambah WY ya. Oke. Berarti yang nggak bisa satu-satunya adalah opsi yang D ya. Simple sekali. Oke. Jadi yang salah
adalah opsi D ya. Jadi yang ini oke. Nah, yang tadi mana nih jawabannya X kurang dari Y. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada suatu bilangan ya. Ingat kemarin kalau misalkan pecahan itu semakin besar penyebutnya ya, maka semakin kecil nilainya. Jadi kalau misalkan yang bawahnya ini makin besar nih, kalau bawahnya makin besar ya, maka hasilnya jadi kecil ya. Oke, kalau bawahnya besar, hasilnya jadi kecil. Tapi karena yang di sini yang ditanyakan adalah nilai yang besar yang mana, berarti kamu lihat selisih paling besar yang mana. Lihat kayak gini deh. Konsepnya ya, konsep. Ya. Jadi kamu lihat yang X dulu deh. Yuk, yang X. Yang X itu selisih bawahnya berapa sih? 5 kan? Nah, kita tulis aja kayak gini. Cara cepatnya kayak gini. Selisihnya ada 5 gitu ya. Ini sebetulnya bukan 5 tapi nggak apa-apa. Kita akan perbandingan saja compare bahwa selisihnya 5. Yang Y selisihnya berapa? Selisihnya 2 ya. Ya enggak? Ini 2 nih selisihnya ya. Sorry. Ini supaya lebih cepat gini aja deh. Supaya lebih gampang dipahamin ya. Ini saya hapus. Nih konsepnya kayak gini aja konsepnya. Konsepnya nih kayak gini. Hasil yang besar berarti apa? Konsepnya berarti selisihnya juga besar kan? Selisihnya jauh gitu. Ya, selisihnya jauh. Terus hasil yang kecil selisihnya dekat ya. Nah ini aja kita pakai konsep ini ya. Oke. Konsep dari saya hasil yang besar itu adalah ketika selisihnya jauh. Kayak misalkan 4 sama 1 sama 4 sama 2. Nah ini pasti lebih besar kan hasilnya karena selisihnya jauh. Atau misalkan seperempat sama 1/1 sama seperempat sama 1/2. Ini selisihnya berapa? Jauhan mana? 4/1 sama 4/2 jauhan yang mana? Jauhan 4/1 kan? Ya sudah jelas ya. Nanti nilainya itu akan lebih besar si apa namanya? Si ini ya. Oke? Nilainya ya. Nah, kita belum tentu nanti hasilnya ya, tapi nilainya nggak tahu. Tapi ketika dia jauh, pasti hasil angkanya itu akan lebih besar ya. Paham ya? Nah, sekarang kita konsepnya kayak gini. Karena di sini bentuknya pecahan, nih. Kalau saya tanya nih pecahan, yang ini sama yang ini besar mana nilainya? Benar ini dong, besar yang kiri dong. Maka hasilnya pasti positif ya. 1/63 sama 1/69 lebih gede yang ini kan? Pasti hasilnya positif. Ini juga pasti hasilnya positif kan? Ya enggak? Karena ini lebih besar dari sini. Nah, karena dua-duanya sudah pasti positif, ini kan udah pasti positif nih. Berarti yang nilainya paling jauh itu yang angkanya paling besar. Kalau kita tulis X itu adalah selisihnya 5, yaitu selisihnya 2. Simple. Karena dua-duanya positif, maka ya udah X lebih besar dari Y. Tapi ya, ingat nih not. Kalau misalkan salah satunya negatif nih, misalkan yang ini negatif nih. Ya, ternyata lebih besar yang 1/, ini nih misalkan dibanding yang ini kan negatif tuh, berarti ini negatif 5 ya kamu tulisnya. Nah berarti kalau negatif 5 sama 2 lebih besar yang nilainya 2 ya. Tapi karena di sini dua-duanya positif ya, berarti kesimpulannya ya udah kita tinggal lihat yang selisihnya paling jauh. So kesimpulannya adalah X lebih dari Y ya, kayak gitu. So jawabannya adalah yang A. Gampang kan? Gampang. Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita kasih garis. Ini garisnya mana nih? Oke. Oke, di sini ada suatu X ya. X itu sudut suatu segitiga adalah ini. Ingat sudut segitiga berapa? 180 ya. Oh, berarti kita tambahin ketiga sudutnya ya. X tambah 2X tambah 3X sama dengan sudut segitiga berapa? 180 derajat. Tambahin jadi 6X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 bagi 6. 30. Y-nya di sini adalah
30 derajat. So, kesimpulannya sama ya. Ya udah, X sama dengan Y. Gampang banget. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. X harga 1 kg semen, Y 1 kg paku maka. Ya mana gue tahu ya kan? Mana kita tahu nih harganya berapa semennya. Ya bisa aja beda ya. Berarti ini ya udah nggak bisa ditentukan ya. Harga semen sama paku itu kan ya tiap daerah belum tentu sama ya harganya. Ya udah nggak bisa ditentukan. Ya tulis nggak bisa ditentukan ya. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini, jika X terletak antara Y dan Z, oke, maka sedang Z kurang dari X, maka, nah, berarti kan si Y sama si Z itu kita taruh saja ya, ada Y dan Z ya gitu. Nah, sedangkan Z itu lebih kecil dari X, kan X itu di antara sini, sedangkan X itu lebih kecil dari si Z ya. Z itu lebih kecil dari si X. Nah, ini berarti kita tukar posisinya bukan YZ tapi ZY ya. Nah, jadi Z di sini Y, antara Y sama Z ini ada X ya. Nah, Z ini lebih kecil dari X ya. Berarti X lebih kecil dari Y ya. Karena di antara nih posisi ini di antara ini misalkan kayak ini 2, ini 4, ini 3 gitu. 2 lebih kecil dari 3 kan. 3 di antara 2 dan 4 kan kayak gitu. Berarti kita udah dapet nih kayak gini kan. Simpulannya apa berarti? Antara X dan Y. Ya udah X kurang dari Y ya. Kita ambil bagian sininya aja. So, kesimpulannya adalah X kurang dari Y. Oke, next. Dulu. Oke, soal selanjutnya di sini X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita tulis dulu X kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Berarti X kuadrat sama dengan 4 ya kan. X sama dengan akar dari 4. Yuk ke sini. Akar dari 4 berapa? Plus minus 2 ya. Artinya apa? Artinya X-nya bisa 2, X-nya bisa minus 2. Nilai X-nya ada 2 ya. Ada 2 min 2. Y-nya ada 2 ya. Nah, kita cari hubungan antara X dengan Y. Kalau kita ambil X yang ini, berarti X sama dengan Y. Kalau kita ambil yang ini, X kurang dari Y ya. Oh, berarti ini nggak bisa ditentukan. Karena ada dua ada dua kesimpulan ya, ada dua konklusi di sini. Bisa sama dengan bisa X ini kurang dari Y ya. Oke, berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mana dari bilangan ini yang terkecil? Nah, ini gimana nih yang terkecil nih? Ada 1 sama akar 5 nih pertanyaannya. Oke, kita akan pakai gunakan sistem eliminasi dulu ya di sini ya. Jadi saya mau tanya dulu nih, akar 5 sama 1 lebih gede mana sih? Ya, akar 5 kan 2 lebih ya. Akar 4 aja 2. Berarti akar 5 2, berarti akar 5 sama 1 lebih gedean akar 5 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan yang jelas nih, kita akan eliminasi yang besar ya, karena pertanyaannya adalah yang terkecil di sini. Berarti kita bandingin dulu nih antara A dengan D, coba lihat. Kan yang D ini adalah akar 1 dong, ya enggak? 5 bagi 5, akar 1. Akar 1, 1 ya. 1 sama 1/5 gedean mana? Ya gedean 1/5 dong, gedean 1/5. Ya gedean 1 dong ya. Nah, 1 dibagi 5 kalau ini 1. Berarti ini kita eliminasi ya, karena ini lebih kecil. Jadi yang besar kita eliminasi. Akar 5 juga lebih besar ya dari ini. Oke. Nah, kita cari apakah ada yang lebih kecil dari sini. 1 per akar 5. Nah, 5 sama akar 5 gedean mana? Ya gedean 5 kan? Tapi ingat semakin besar yang bawahnya, semakin kecil hasilnya ya. Ya nggak? Berarti ini kita eliminasi ya. Karena ini lebih kecil. Kenapa yang A ini lebih kecil? Karena yang bawahnya makin besar. Semakin besar penyebutnya, itu hasilnya makin kecil ya. Kayak gitu. Nah, terus yang sini. Nah, kita bandingkan antara A dengan E sekarang. Lebih kecil mana antara 1/5 sama 1/5 akar 5?
Gedean mana bawahnya? Kan simpelnya gitu. 5 sama 5 akar 5 gedean mana? Ya gedean 5 akar 5 kan? Ya enggak? Nah, semakin besar bawahnya, ingat hasilnya juga makin kecil. Berarti yang paling kecil adalah yang E. Kita eliminasi yang atas. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Elang. Gampang kan? Jadi kita bandingkan saja ya. Kita eliminasi satu persatu. Kalau ada lagi nih misalkan 1/100 akar 5. Ya gedean ini apa ini? Nah, ya gedean ini ya. Kenapa gede ini? Karena bawahnya lebih kecil. Karena semakin kecil bawahnya, semakin besar hasilnya ya. Ingat. Oke, jadi kita cari yang pembaginya paling besar. Simpel ya. Oke, simpel. So, jawabannya adalah 1/5 akar 5. Nah, yang ini tadi bisa X kurang dari Y, bisa X sama dengan Y ya. Tidak dapat ditentukan. Oke, untuk soal kayak ini kita sudah kerjakan sebanyak 8 soal ya. 16 banyak banget. Dari nomor 9 sampai nomor 16 ya di sini. Oke. Nah, ini sebetulnya bisa kamu kerjakan dengan cara yang lebih cepat ya. Bisa aja ada waktu kurang dari 20 detik bisa sebetulnya. Karena ini dijelaskan, makanya saya agak lama ya karena menjelaskan. Menjelaskan beda dengan mengajarkan ya, dengan mengerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan soal ini, anggap aja lah soal yang kayak gini tuh bisa dalam waktu 10 detik gitu ya. Yang ini bisa dalam 10 detik. Berarti 8 soal 80 detik ya. 80 detik berarti sekitar kita bagi 60 gak nyampe 2 menit ya. Nah, ya udah maksimal 2 menit dalam 8 soal deh ya kayak gitu. Oke. Karena dengan membaca soalnya juga kan lebihin 40 menit. Oke, 40 detik. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan 8 soal. Next insya Allah kita akan bahas soal-soal lain TIU ya. Bisa saja subbabnya logika angka dan nanti kita bahas subbab yang lain seperti aritmatika ataupun yang lainnya ya. Oke, terima kasih yang sudah mau belajar. Di sini saya berbagi ilmu mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai ladang amal ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next pertemuan. Tetap di channel saya.